Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Adep Ruhiyat. Semoga rekan-rekan semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktikkan tentang mata kuliah komputer akuntansi, di mana nanti rekan-rekan akan belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi, ya bisa dikatakan aplikasi sederhana, yang dimana di sini kasus yang diangkat adalah tentang counter. Berarti nanti rekan akan membuat sebuah aplikasi counter, ya, dimana rekan-rekan akan membuat sebuah aplikasi yang dapat mencatat semua kegiatan, baik itu proses bisnis maupun keuangan, sehingga nanti rekan-rekan juga akan mengetahui bagaimana cara-caranya. Sehingga saya berharap walaupun contoh ini sangat sederhana, tapi setelah rekan-rekan belajar dan mengetahui teknik-tekniknya, rekan-rekan dapat mengimplementasikan ke dalam studi kasus yang berbeda, bahkan mungkin studi kasus yang rumit sekalipun gitu ya. Sehingga saya berharap rekan-rekan silakan dipahami, silakan dicoba, ya dipraktikkan, karena mata kuliah ini itu yaitu komputer akuntansi, ya dituntut agar rekan-rekan semua mencoba mempraktikkan, karena ini berkaitan dengan kemampuan yang akan rekan-rekan miliki, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya di sini software yang akan kita gunakan dalam membuat aplikasi tersebut adalah yaitu dengan menggunakan Microsoft Access, ya, Microsoft Access. Nah, kebetulan di sini saya menginstalnya itu versi yang 2016. Sebetulnya untuk praktek kali ini itu rekan-rekan bisa menggunakan versi yang berbeda, bisa menggunakan versi yang 2007 ataupun yang 2010, yaitu bisa, ya. Jadi silakan saja mau versi apapun bisa dibuat. Nah, tapi sebelum kita memulai, Microsoft Access ini sifatnya itu berbeda dengan saudara-saudaranya gitu ya. Maksud saudara-saudaranya itu adalah Microsoft Word, Excel dan sebagainya gitu ya. Biasanya kalau Microsoft Word itu kita bisa bekerja dulu, setelah itu baru bisa disimpan gitu ya. Nah, kalau Microsoft Access kita harus menyimpan dulu projectnya, baru kita bisa langsung bekerja. Nah, maka dari itu rekan-rekan diminta untuk membuat folder terlebih dahulu agar nanti project yang kita buat di Microsoft Access ini kita simpan di folder masing-masing ya. Jadi silakan buka Windows Explorer-nya. Silakan rekan-rekan mau menyimpan di drive manapun silakan, cuman saya berpesan jangan di drive yang sekiranya rawan, seperti drive C itu rawan ya, seperti itu ya. Kalau bisa di drive D atau di drive E gitu ya. Di sini saya akan menyimpan di drive E saja. Nah, di sini ada folder praktikum. Nah, saya akan memasukkan projectnya itu di sini. Tapi terlebih dahulu saya akan membuat sebuah folder yaitu komputer akuntansi sesuai dengan mata kuliah yang diampu kali ini gitu ya. Nah, ini rekan-rekan sebetulnya untuk rekan-rekan silakan bisa membuat folder nama masing-masing atau disamakan juga boleh ya, seperti ini. Cuman bisa juga rekan menyisipkan identitas rekan-rekan. Kalau nanti rekan mempraktikkan di lab, takutnya ada mahasiswa yang menggunakan komputer yang sama sehingga akan mengakibatkan duplikasi gitu, karena sudah dibuat sebelumnya. Ya. Nah, ini foldernya ya, ini masih kosong karena belum ada data yang kita masukkan. Nah, kalau sudah seperti ini, diingat-ingat rekan-rekan membuat foldernya di drive mana. Nah, setelah itu kita langsung saja buka programnya ini ya, Microsoft Access 2016. Silakan kalau tidak ada di desktop bisa di search dulu ya untuk program, untuk mencari programnya tinggal ketikkan saja nama Microsoft Access ya.
Nah ini ya, ini tampilannya seperti ini. Ya mungkin agak berbeda dengan versi-versi yang lain, tapi walaupun berbeda secara fungsi masih sama, tidak ada perubahan. Seperti halnya ini ya, di sini ada blank database. Hampir di semua versi juga ada namanya sama, yaitu blank database. Jadi untuk memulai membuat projectnya itu kita klik blank database-nya, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah di sini defaultnya itu mengarah ke drive C, ke dokumen gitu ya. Nah makanya di sini sebelum rekan membuat menentukan file name-nya, silakan cari terlebih dahulu lokasi tempat rekan-rekan membuat folder tersebut gitu ya. Nah kalau saya di sini ya, di drive E ada praktikum, nah komputer akuntansi. Nah setelah dimasukkan ke dalam folder tersebut ya, yang dibuat masing-masing, silakan di sini diberi nama. Untuk extensionnya biasanya ada yang langsung ada extensionnya ataupun tidak, tapi kalau yang ada extensionnya bisa langsung dihapus juga, diketik seperti itu, atau mau menghapus atau mau mengganti namanya saja juga bisa. Misalkan kita ketikkan di sini aplikasi counter. Nah seperti ini ya, aplikasi counter. Nah sekali lagi, ketika foldernya sudah ditemukan, kemudian sudah mengarah ke folder tersebut, silakan untuk file name-nya diperbaharui menjadi aplikasi counter seperti ini. Untuk extensionnya bisa ditulis bisa tidak ya, silakan saja. Nah kalau sudah ya, kalau sudah diganti file name-nya menjadi aplikasi counter, silakan klik tombol OK. Nah nanti diperhatikan dulu ya, sebelum kalian mengklik tombol create, di sini harus memastikan bahwa project tersebut masuk ke dalam folder masing-masing. Ya, jika sudah, silakan klik menu create. Nah ini merupakan tampilan kerja kita. Ya, selama 1 semester itu kita akan bekerja menggunakan software ini, sehingga rekan-rekan nanti sedikitnya harus memahami fitur-fitur yang ada pada Microsoft Access ini. Nah, kenapa ini tiba-tiba muncul table 1 gitu ya? Karena memang defaultnya seperti itu. Jadi defaultnya di Microsoft Access itu ketika kita langsung meng-create gitu ya, ini sudah disediakan satu buah table, yang dimana kita itu bisa langsung menggunakan table ini, atau kita akan membuat dari awal gitu ya. Nah biar tidak bingung, silakan di close dulu saja table satunya. Nah biar seperti ini. Nah berarti ini masih kosong dan kita sudah siap untuk mulai membuat projectnya. Baik ya, langsung saja. Di sini ada beberapa menu yang harus rekan pahami. Kalau di menu home ini berkaitan dengan biasanya tentang formatting saja. Kemudian di menu selanjutnya yaitu create. Nah inilah merupakan area kerja kita, ada hampir ada di sini gitu ya. Kalau yang lainnya seperti external data, database ini hanya pelengkap saja kalau menurut saya gitu ya. Kalau untuk fitur inti itu ada di menu create ini. Sini misalkan seperti ini ya, ini tab untuk membuat tabel, ini query, ini form, ini membuat report. Nah ini ada makro ya, jadi juga kita bisa menggunakan bahasa pemrograman dalam di Microsoft Access ini gitu. Baik, kita langsung saja. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi counter, di mana tahapan awal itu sudah kita lakukan, yaitu membuat project. Berarti tahapan selanjutnya adalah kita itu membuat struktur data atau tempat penyimpanan datanya terlebih dahulu, yaitu dikatakan sebagai table di sini, tabel gitu ya. Nah, untuk membuat tabel di sini ada 3 pilihan ya. Tapi yang kita gunakan adalah di sini table design, karena kita akan membuat tabelnya itu dari awal. Kita akan membuat struktur tabelnya itu sesuai dengan kebutuhan. Maka di sini kita pilih table design. Nah ini ya, akan muncul seperti ini, table 1, dari mana di sini ada file name yang harus rekan-rekan deskripsikan. Ini juga ada data tipe yang harus rekan tentukan, kira-kira tipe data apa yang cocok untuk
file tersebut gitu ya. Nah, tabel yang pertama yang akan kita buat adalah misalkan tabel barang. Ya. Kita masukkan file name itu seperti atribut gitu ya. Atribut data yang kita butuhkan kalau kita akan menyimpan data barang apa saja, seperti itu. Seperti halnya ciri dari tabel barang apa saja, data apa saja yang harus kita deskripsikan untuk kita gabungkan menjadi data barang, seperti itu. Nah, namun dalam basis data, field yang pertama yang harus kita tentukan adalah field yang unik. Berarti field yang unik itu adalah field sebagai field pembeda antara data satu dengan data yang lainnya. Nah, seperti contoh rekan sebagai mahasiswa, pembeda rekan sebagai mahasiswa itu apa dengan mahasiswa yang lain? Apakah nama? Apakah rekan yakin nama yang rekan miliki itu cuman rekan-rekan saja? Orang lain tidak akan punya misalnya nama tersebut. Ya, saya kira kalau nama itu tidak bisa dijadikan primary key. Kenapa? Karena nama kita itu mungkin pasaran. Seperti nama saya Atep. Udah banyak ya. Ya, ada yang mungkin berprofesi sebagai dosen saya, bahkan dosen di perguruan tinggi lain juga ada nama Atep itu. Bahkan ada yang tukang bandros juga ada gitu ya. Tukang sayur ya. Seperti itu. Jadi untuk nama itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan primary key. Ya, seperti rekan sebagai mahasiswa, apa primary key-nya kira-kira data apa? Yaitu apa? NPM, NIM. Nah, itu sebagai pembeda rekan-rekan sebagai mahasiswa. Sehingga ketika rekan memiliki NIM tersebut, itu tidak akan mungkin dimiliki oleh mahasiswa yang lain ya. Nah, kalau kita berbicara data barang di sini, field yang uniknya itu apa sih di sini? Nah, biasanya umumnya barang itu dibedakan dengan kode ya, kode barang. Di sini untuk penulisannya di sini kebetulan saya besar semua biar lebih gampang saja. Sebenarnya penulisannya bebas ya, mau kecil semua juga bisa. Ya, cuman di sini biar keseragaman kita buat saja besar semua saja ya untuk penulisannya. Nah, untuk selanjutnya di sini kode barang kenapa menjadi primary key? Karena setiap barang itu harus mempunyai kode. Karena apa? Sebagai pembeda. Ya, seperti itu. Berarti kode barang ini adalah field pembeda untuk data barang. Ya. Untuk tekniknya bisa rekan-rekan tentukan field terlebih dahulu baru menentukan data tipe, bisa seperti itu, atau mau mendeskripsikan dulu field name-nya juga, atau mau mendeskripsikan dulu field name-nya dulu, baru setelah itu rekan menentukan tipe datanya, bisa seperti itu. Nah, misalkan kita ambil saja contoh yang kedua, yaitu kita buat terlebih dahulu field-nya ya, tentukan field-nya terlebih dahulu, setelah itu baru kita tentukan tipe datanya ya. Oke. Nah, untuk field yang kedua kita misalkan tentukan nama barang ya. Setelah itu mungkin di sini kita tentukan harga beli ya. Kemudian kita tentukan harga jual. Nah, misalkan contohnya ada 4 field saja dulu ya. Ada kode barang, ada nama barang, ada harga beli, dan harga jual. Ini hanya sebagai contoh saja. Sebenarnya untuk kategori data barang itu banyak. Ada juga misalkan merek barang, seperti jenis barang juga bisa ya, kalian masukkan satuan seperti itu juga bisa dimasukkan ya. Cuman hanya ini sebagai contoh. Kalau biasanya contoh itu yang paling mudah dulu ya. Nanti untuk pengembangan rekan bisa coba tambahkan field-field yang lainnya. Pada barang, nama barang, harga beli, harga jual ya. Dapat field dulu ya. Setelah itu kita tentukan tipe data. Nah, apa sih tipe data itu? Yaitu tipe data itu adalah untuk mengelompokkan kategori data. Ya, kita akan memasukkan kode barang misalkan apa? Apakah nomor ataupun apa? Tapi biasanya kalau kode barang itu walaupun terlihat number, tapi sebetulnya bukan number. Seperti 00001 kode barang A misalkan ya. Nah, sebetulnya untuk tipe datanya bukan pilih number, tapi itu kemungkinan besar adalah teks. Kenapa demikian? Kan itu isinya number misalkan ya. Nah, kalau kita menggunakan
tipe data number itu 0 di depan itu tidak akan terbaca. Kalau kita menuliskan 001 itu akan tersimpannya 1. Nah, sehingga kalau misalkan ada kode barang 0001 berarti kita jangan pilih number tapi pilih teks. Nah, biasanya number itu kalau ada perhitungan, nah itu baru menggunakan number. Tapi kalau sekiranya tidak ada perhitungan dalam isi data tersebut, maka kita gunakan tipe data yang lain. Seperti nomor handphone itu kan nomor semua, angka semua, maksudnya angka semua gitu ya. Tapi itu tidak tepat kalau kita menulisnya number. Kenapa? Tidak akan dihitung. Gitu ya. Berarti yang tepat itu adalah apa? Tipe data teks. Nah, kalau di versi yang terbaru ada short text sama long text gitu ya. Kalau short itu lebih lihat saja digitnya itu seperti apa. Kalau digitnya cuman sampai 100 atau 200 bisa menggunakan short text. Tapi kalau digitnya mungkin sampai ribuan, nah kita bisa gunakan long text gitu. Saya yakin untuk tipe data ini rekan-rekan sudah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya, yaitu tentang komputer aplikasi bisnis ya, sehingga rekan-rekan sebetulnya untuk praktek ini tidak harus sampai detail dijelaskan karena sudah dasarnya sudah tahu, jadi tinggal langsung mempraktekkan saja gitu ya. Baik, kita pilih yang short text untuk kode barang. Nah, untuk file size-nya kita tentukan, misalkan kode barang ini digit yang kita maksimal digit yang kita inputkan misalkan 10 ya. Kenapa harus dirubah ini? Karena kita itu untuk menghemat tempat penyimpanan. Kalau kita tidak merubah file size-nya, otomatis setiap data yang kita masukkan itu akan tersimpan sesuai dengan file size-nya. Jadi maksudnya ini, jadi kalau kita memasukkan data tersebut cuma 5 digit B0001, nah di sini kita masukkan 255. Nah, berarti ke dalam memori itu akan tersimpan 255 ya, walaupun kita masuk cuma 5 digit. Nah, makanya kita belajar hemat ya, walaupun nanti kode barang kita masukkan 5 digit, dan di sini juga misalkan bisa saja kita masukkan langsung 5. Cuman takutnya rekan-rekan mau memasukkan data kode barang itu lebih dari 5 digit, maka kita masukkan di sini 10 ya, seperti itu. Saya harap rekan-rekan memahami penjelasan yang barusan gitu ya, antara tipe data dan file size. Oke, untuk selanjutnya itu untuk nama barang, ini masih short text. Di sini kita tentukan file size-nya misalkan bisa 50 ya, atau kalau masih kurang bisa 100, silakan, bisa sesuai dengan kebutuhan saja. Untuk harga beli, nah untuk harga beli di sini karena di sini berkaitan dengan harga, terdapat tipe data yang khusus, yaitu adalah currency. Ya, untuk harga jual juga sama. Untuk currency itu berarti tipe data untuk menyimpan data khusus mata uang, sehingga nanti kalau settingan komputernya itu Indonesia, otomatis akan memunculkan format rupiah. Kalau settingannya mungkin di luar Indonesia atau mungkin di England ataupun Amerika gitu, itu akan memunculkan nominal dolar ya. Tuh. Tinggal di setting saja komputernya. Bisa apa? Kenapa misalkan saya ininya dolar Pak, padahal ini sudah ini. Nah, itu berarti settingan komputernya silahkan disesuaikan saja, language-nya ganti menjadi Indonesia. Nah, insya Allah akan berubah menjadi rupiah. Baik, ini sudah kita tentukan. Untuk file name-nya ada 4 dan tipe data juga sudah kita tentukan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan primary key. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah primary key-nya itu adalah kode barang. Maka kita harus mengunci dengan tanda ini nih. Ada primary key ya. Caranya bisa langsung klik di file tersebut, kemudian klik icon primary key ini. Nah, nanti di sini ada tanda kuncinya. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti kita tidak akan bisa menginput data yang sama. Misalkan data yang pertama B01, berarti data kedua itu harus B02, tidak bisa B01 lagi. Karena apa? Karena kita sudah menentukan bahwa data uniknya itu adalah kode barang, sehingga kode barang itu tidak akan ada data yang sama gitu. Itu ya, berarti sudah selesai. Sekali lagi diingatkan, pertama itu file name-nya dulu tentukan, setelah ditentukan baru tentukan tipe datanya, setelah itu baru beri primary key,
pada file yang uniknya tersebut. Kalau sudah, kita simpan ya. Caranya bisa di sini ada icon save ya, atau Ctrl S juga bisa. Kita simpan misalkan dengan nama di sini tabel barang. Oke. Oh iya, untuk penamaan ya, sebetulnya untuk penamaan ini tuh kita yang tahu sebagai pembuat gitu ya. Sebenarnya untuk penamaannya kan di sini sebenarnya aplikasi counter. Rekan-rekan bisa mengganti, bisa menjadi bukan barang tapi produk juga bisa gitu ya. Tabel produk juga bisa sesuai dengan ketentuan. Yang jelas asumsinya kalau dalam bisnis itu atau dalam aplikasi penjualan itu adalah biasanya barang atau produk ya, seperti itu. Jadi untuk penamaan bisa disesuaikan. Baik, kalau sudah selesai tabel barang, nanti akan muncul di sebelah kiri. Di sini akan muncul tabel barang. Setelah itu, kalau sudah, silakan di close. Seperti itu ya, tabelnya berarti satu buah tabel sudah selesai. Nah, tapi jika ada kesalahan pada tabel tersebut, rekan-rekan bisa perbaharui ya dengan cara misalkan klik kanan di sini ada pilihan design view. Nah, nanti seperti ini ya. Di sini akan muncul lagi area kerja yang tadi sudah kita lakukan, akan muncul di sini. Kita silakan perbaharui. Nah, tapi jangan lupa silakan di-save kembali kalau sudah. Kalau rekan-rekan ingin melihat data, nanti bisa klik kanan open atau bisa mendouble klik tabel tersebut. Nanti akan tampilannya akan seperti ini. Nah, berarti inilah tempat untuk menyimpan data tersebut. Nanti data-data yang sudah kita inputkan itu akan terlihat di tabel ini. Itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Ketika rekan-rekan sudah bekerja, silakan kalau bisa silakan di close untuk kalau sudah selesai. Nah, jika ada perubahan maka lakukan tahapan yang seperti yang tadi saya contohkan. Nah, ini baru satu buah tabel. Rencananya kita akan membuat beberapa tabel karena kita akan membuat sebuah aplikasi dengan studi kasus counter. Berarti kita tidak bisa hanya membuat satu buah tabel, tapi kita harus membuat tabel-tabel yang lain. Baik ya, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel karyawan. Ya, caranya sama seperti yang tadi sudah kita lakukan, yaitu tinggal klik menu create kemudian table assign. Nah, saya berharap rekan-rekan akan membuat tabel-tabel yang lainnya, rekan-rekan akan semakin memahami, jadi tidak akan terlalu lama untuk membuat tabel-tabel yang lain ya, bisa dengan cepat. Kita tuliskan misalkan nomor karyawan. Nah, ini sebagai file yang uniknya ya, kode karyawan. Kemudian untuk file yang kedua, nama karyawan, bisa dituliskan juga alamat sini, nomor HP, dan mungkin jabatan. Nah, bisa seperti ini ya, ada nomor karyawan, nama karyawan, alamat, nomor HP, jabatan. Nah, sekarang kita tentukan untuk nomor karyawan, misalkan kita pilih yang short text, kemudian untuk file size nya 10 ya. Untuk nama karyawan masih teks ya tipe datanya, kemudian untuk file size nya 50. Nah, untuk alamat ini juga sama teks, kita masukkan di sini 100 ya, bisa 200 juga bisa. Kalau rekan-rekan mungkin menginginkan alamatnya bisa lebih lengkap, bisa menambah untuk file size nya jadi 200, silakan. Untuk nomor HP misalkan kita masukkan 30. Kenapa 30? Misalkan kan nomor HP itu di sini cuman berapa? Dikit ya, 12 ya. Atau bahkan mungkin ada yang 10, ada yang 9. Nah, biasanya kenapa 30? Karena ini untuk menangani ketika karyawan tersebut mempunyai 2 nomor handphone ya. Jabatan misalkan kita masukkan masih teks ya, untuk file size-nya itu 30. Nah, jangan lupa setelah penentuan file name, data tipenya sudah, kita tentukan primary key. Caranya bisa klik kanan juga bisa ya, klik kanan di file tersebut kemudian pilih yang primary key. Nah, seperti ini. Jadi tabel yang kedua sudah selesai. Berarti tahapan terakhir adalah langsung simpan saja dengan nama tabel karyawan. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah 2 buah tabel sudah kita buat, tabel barang, tabel karyawan sudah selesai. Kalau sudah, silahkan di close ya. Nah, seperti ini.
Ini baru 2 buah tabel. Oke, kita lanjut tabel ketiga. Kita akan membuat tabel yang ketiga. Ya, tabel ketiga itu misalkan tabel pelanggan ya. Kita tuliskan nomor pelanggan, kemudian nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Nah, kenapa misalkan nomor pelanggan perlu kita pertimbangkan untuk didata? Karena apa? Karena pelanggan itu bisa dikatakan ya mungkin aset kalau dalam bisnis sekarang itu. Walaupun dalam segi mungkin keilmuan itu tidak masuk kategori, tapi ketika melihat pentingnya data pelanggan untuk saat ini, itu bisa dijadikan aset bisnis untuk data pelanggan itu. Ya, seperti itu. Jadi kita membutuhkan data pelanggan untuk apa? Karena kita dapat keuntungan dari mana? Dari para pelanggan ini kan. Sehingga kita harus ada perhatian, minimal ada pendataan, kemudian mungkin nanti ada kita bisa nge-share apa gitu dan sebagainya. Nah, itu kan bisa dilakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita asumsikan kita buat tabel khusus untuk pelanggan di sini. Map nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Nah, kita tentukan untuk tipe datanya, misalkan untuk nomor pelanggan teks 10, untuk nama pelanggannya misalkan teks 50, untuk alamatnya teks 100, dan untuk nomor HP ini teks 30. Nah, kalau bisa karakteristik yang sama di setiap file walaupun berbeda tabelnya, itu kalau bisa diberi tipe data dan file size yang sama. Ya, seperti itu ya, harus seperti itu. Harus belajar rekan-rekan mengingat file yang tadi dibuat itu seperti apa untuk tipe datanya, begitupun dengan file size nya. Baik, kalau sudah kita tentukan di sini primary key-nya seperti ini ya untuk nomor pelanggan. Kalau sudah tinggal di save saja tabel pelanggan. Baik, nah seperti ini sudah kita buat ya. Kalau sudah, silakan di close dulu. Ada tabel barang, ada tabel karyawan, tabel pelanggan, baru 3. Terus tabel selanjutnya apa di sini? Misalkan ini sudah selesai, kita buat tabel penjualan sekarang. Tabel penjualan ya, kita buat tabel penjualan. Misalkan di sini kita masukkan nota. Nota itu singkatan dari nomor transaksi, tapi disingkat nota ya. Kemudian tanggal jual misalkan. Kemudian di sini nomor karyawan, kemudian nomor pelanggan. Nah, jadi di transaksi ini nanti kita akan mendata juga karyawannya siapa, untuk nomor pelanggannya atau pelanggannya siapa gitu ya. Jadi sehingga dalam transaksi tersebut kita bisa merekam kasirnya siapa gitu ya. Kalau dalam ini biasanya kasir ataupun siapa, karyawannya yang menangani transaksi tersebut, kemudian pelanggannya siapa. Nah, ini ya nota, tanggal jual, kemudian nomor karyawan dan nomor pelanggan. Nah, untuk nota misalkan di sini kita tentukan apakah notanya itu mau ditulis ataupun tidak. Biasanya nomor transaksi itu jarang ditulis ya. Nah, makanya di sini kita coba gunakan tipe data ini, auto number. Nah, auto number ini apa? Berarti tipe data number ya, untuk memberikan nomor otomatis. Jadi sehingga nanti untuk nota kita tidak usah menginput data, tapi nanti akan dibuat otomatis oleh sistem. Nah, gitu ya. Nah, itu juga untuk mempermudah kita. Jadi kita tidak usah menghafal, aduh nota kemarin tuh udah berapa ya, gitu ya. Tapi di sini dengan kita men-setnya otomatis, maka otomatis nomor tersebut akan menghitung secara otomatis ya. Itu. Baik, untuk tanggal jual, nah di sini juga udah ada spesifikasi tanggal khusus ya di sini ya, ada date or time. Nah, untuk nomor karyawan masih ingat tadi berapa? Itu adalah teks 10 ya. Untuk nomor karyawan teks 10, untuk nomor pelanggan teks 10 juga. Nah, berarti ini primary key-nya apa? Nah, primary key-nya adalah nota ya. Seperti ini. Sekali lagi tolong diperhatikan ya.
Oke, seperti ini mungkin untuk tabel penjualan ada 4 file ya. Kalau sudah disimpan saja dengan nama tabel penjualan. Tidak terasa ya, sudah 4 tabel yang sudah kita buat. Terus untuk tabel selanjutnya apa? Nah, tabel selanjutnya adalah kita akan membuat tabel detail penjualan. Nah, maksudnya apa tabel detail penjualan itu? Tabel detail penjualan itu sebetulnya tabel pecahan dari tabel penjualan ya. Karena apa? Karena biasanya kan kalau seperti yang tadi sudah dibahas di awal, kita kan sudah memberikan primary key pada setiap tabel ini. Ya, sedangkan primary key itu adalah apa? Berarti kita hanya bisa memasukkan satu item data. Kalau barang B01 berarti B01 itu hanya kita bisa inputkan satu kali. Begitupun nomor karyawan, misalkan seperti K001 itu hanya bisa diinputkan satu kali. Ya, begitupun pelanggan, begitupun penjualan seperti nota, misal nota 1 hanya untuk satu transaksi gitu ya. Untuk transaksi kedua berarti nota 2. Bagaimana kalau misalkan pelanggan tersebut membeli beberapa barang seperti itu, apakah harus diberi nota yang berbeda? Tidak kan? Nah, biasanya kita satu nota tapi banyak barang kan di dalamnya itu. Nah, makanya tekniknya tuh adalah kita harus memecah tabel tersebut menjadi 2 buah tabel. Yang salah satunya adalah yaitu dengan membuat tabel detail penjualan. Ya, seperti itu. Baik, kita buat saja sekarang ya. Di sini ada menu create, kemudian ada tabel desain. Nah, karena ini pecahan dari tabel penjualan, berarti untuk filenya itu harus sama. Samanya apa? Biasanya yaitu penghubung itu adalah primary key. Maka kita harus menulis juga file yang menjadi key pada tabel penjualan, yaitu nota di sini. File yang selanjutnya adalah kode barang. Kemudian kita masukkan di sini jumlah. Kemudian di sini kita masukkan total. Ya, dan nota, kode barang, jumlah dan total. Nah, di mana untuk nota, untuk tipe datanya kita samakan yaitu auto number. Untuk kode barang tadi itu berapa? Teks 10 ya. Teks 10. Untuk jumlah kita ganti, karena ini jumlah itu berupa angka, kita sesuaikan tipe datanya itu number. Untuk total kita masukkan di sini currency. Ya, kalau jumlah itu misalkan itemnya itu adalah terjualnya itu 1, 2 gitu ya. Untuk total itu adalah nanti kita buat rumus agar ketika harganya mungkin 40.000, kalau jumlahnya 1 berarti totalnya juga jadi 40.000 gitu ya, seperti itu. Nah, seperti ini gitu ya. Dan kalau 4 tabel yang sebelumnya itu kita buat primary key. Nah, kalau tabel detail ini tidak kita buat primary key-nya. Karena apa? Karena ini adalah tabel pecahan dari tabel penjualan. Sebetulnya satu buah tabel, satu buah fungsi gitu ya. Fungsi penyimpanan data penjualan, tapi kita bagi menjadi 2 buah tabel. Yang pertama tabel penjualan, dan di sini tabel detailnya gitu ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita langsung simpan saja tabel detail. Nah, ini sekali lagi diingatkan, karena tabel detail ini adalah pecahan dari tabel penjualan, sehingga di dalam tabel detail itu tidak boleh ada primary key-nya. Ya, itu tolong diingatkan ya, karena ini agak berbeda dengan tabel yang sebelumnya yang sudah kita buat. Baik, ketika oke, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, rekan-rekan jangan kaget, nanti akan muncul seperti ini. Karena apa? Sebetulnya kalau diartikan ini maksudnya ini muncul pesan bahasa Inggris ya, tapi kalau diartikan ini sebenarnya himbauan bahwa apakah kita lupa bahwa kita belum memberikan primary key pada tabel ini ya. Kalau memang tidak ya, kita pilihnya bukan yang yes tapi yang no. Ini kan sudah tersimpan tabel detail, tapi di sininya juga tidak ada primary key-nya, berarti sudah tepat. Nah, seperti itu ya. Silakan di-close kalau sudah. Ini sudah ada 5 buah tabel yang sudah kita buat. Apakah ada lagi yang harus kita buat untuk tabelnya? Nah, masih ada di sini. Berarti kita akan membuat sekarang tabel untuk apa ya? Untuk penjualan sudah. Oh, untuk pengeluaran berarti ya. Nah, kita buat sekarang tabel yang ke-6 adalah tabel untuk kategori beban misalkan.
Ya, kita tulis di sini nomor beban, nama beban, atau mohon maaf, kategori beban saja. Nah ini ya, ada nomor beban dan nomor kategori beban. Maksudnya ini untuk apa? Untuk menyimpan seperti halnya misalkan beban mungkin beban sewa, beban listrik, beban pembelian perlengkapan dan sebagainya seperti itu, atau beban lain-lainnya gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi kita khusus buat pengelompokan beban-bebannya. Nah ini untuk menyimpan data tersebut. Nah ini ya, nomor beban kita masukkan di sini. Biasanya ada kode-kode untuk ini, untuk nomor beban kita teks saja ya, untuk teks. Kemudian di sini kita masukkan 10. Kemudian untuk kategori beban misalnya kita masukkan 50 saja. Nah kalau ini harus diberi primary key. Caranya klik kanan primary key seperti ini, nomor beban ya untuk primary key-nya. Nah kalau sudah, silahkan disimpan dengan nama misalkan tabel kategori beban, tabel kategori beban ya. Nah sudah selesai, sudah di close saja. Berarti sudah berapa tabelnya? Sudah 6 ya, sudah ada 6 tabel, berarti cukup banyak. Berarti nanti juga project yang rekan buat tuh masih panjang. Nah makanya untuk membuat satu project ini membutuhkan waktu yaitu 1 semester begitu ya, seperti itu. Karena yang membuat project itu sebetulnya ada tahapan-tahapan yang tidak bisa kita membuat dalam 1 hari, kecuali kalau rekan sudah bisa ya, seperti itu. Jadi ada bertahap. Baik, untuk tabel selanjutnya adalah yaitu tabel pengeluaran ya, tabel pengeluaran. Caranya sama, create kemudian tabel desain. Misalkan kita tulis di sini nomor pengeluaran, kemudian tanggal pengeluaran, kemudian nomor beban, uraian, dan total. Atau kita tulisnya pengeluaran, total pengeluaran ya di sini. Ada nomor pengeluaran, tanggal pengeluaran, nomor beban, uraian, dan total pengeluaran di sini ya. Untuk nomor pengeluaran ini bisa menggunakan auto number ya, biar nomornya itu kita tidak usah inputkan karena otomatis. Untuk tanggal pengeluaran ini kita tipe datanya date or time. Untuk nomor beban tadi berapa itu masih ingat? Teks 10 ya. Untuk uraian misalkan teks 100. Uraian itu misalkan ada deskripsinya lah seperti itu ya. Total pengeluaran, nah ini currency. Nah ini ya. Sudah selesai. Jangan lupa beri primary key pas nomor pengeluaran. Baik, kalau sudah kita simpan saja dengan nama tabel pengeluaran. Nah, sudah selesai. Ini sudah saya simpan ke sini ya. Kemudian di close. Oke, nah ini. Di sini ada kurang lebih ada 7 tabel yang sudah kita buat. Yang dimana 7 tabel ini kita akan nanti olah. Dan nanti setelah membuat tabel, sekali lagi tabel ini fungsinya adalah tempat untuk menyimpan data. Nah, jadi sekali lagi rekan harus memahami kenapa kita harus membuat tabel, karena tabel ini sebagai tempat untuk menyimpan data. Seperti itu ya. Berarti ini untuk pembuatan tabel. Nah, untuk tahapan selanjutnya mungkin nanti saya buat di video selanjutnya ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai pembuatan tabel terlebih dahulu seperti itu. Jadi silakan dicoba, silakan dipahami untuk prakteknya. Semoga rekan-rekan bisa lebih paham dengan adanya video ini. Nah mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak, akhiri saja. Saya akhiri saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.